Masyarul muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pengajian kita tentang kurban. Pada pertemuan sebelumnya sudah terbahas tentang hukum kurban dan binatang yang dikurbankan. Jadi ditetapkan bahwa binatang yang dikurbankan itu adalah bahimatul an'am, binatang ternak. Kriteria yang dianggap binatang ternak itu ada 3: unta, sapi, dengan kambing. Nah, jadi unta mungkin satu jenis yang berbeda, ya unta berpunuk 1, unta berpunuk 2, itu kira perbedaan. Kemudian kalau perbedaan antara sapi, siwau, kerbau, nah, tapi ternyata kalau menurut kesepakatan ulama, sapi dan kerbau itu satu jenis, walaupun kita di Pindrang di Pagakabat kita makroba tidur, ya pada umumnya sapi. Nah, kalau kuda tidak sejenis, dia nyerangnya dia nak dia korban, dia nak pada jenisnya. Padahal pada zaman Rasulullah SAW makanannya senyara. Ya, ada kuda di sana, ada kedelai, ya sejenis kuda, dan itu tidak dikurbankan. Jadi sapi dengan kerbau satu jenis. Kemudian kambing, ya satu jenis dengan domba, ya biasa terima kuda garuk biri-biri, ya biasa mengkibas. Nah, yang ada perbedaan pendapat ulama yang nanti kikai melebihi untai, sapi mika atau bebek, kikai melebihi kurban antara ketiganya. Ulama berbeda pendapat. Imam Malik pendapatnya, Imam Malik mengatakan lebih utama kambing. Agar sebab tidak didapati satu riwayat dengan kedana Nabi Muhammad SAW makrobai sapi atau makrobai unta. Sepanjang hidupnya Rasulullah SAW setiap tahun berkurban dengan kambing. Yang mana makna Imam Malik, pendapatnya Imam Malik bahwa melebihi kambingnya, bebek, kemudian sapi, kemudian unta. Kemudian Imam Syafi'i berpendapat bahwa melebihi unta, kemudian sapi, kemudian kambing, dengan dasar menghubungkan si bawah hadisnya Nabi SAW yang terkait dengan pada hari Jumat, ya kalau puasa Jumat angka malaikat tetap di pintu masjid. Ya, jadi setiap hari Jumat itu menurut riwayat Rasulullah SAW bahwa angka malaikat tetap di pintu masjid, catat utama yang masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Kelompok yang pertama, faka'annama qarraba badanatan, pada itu rangkai makroba unta. Nah, kelompok yang kedua, pada itu rangkai makroba bahkan ka'annama qarraba baqaratan, pada itu rangkai makroba sapi. Kemudian kelompok yang ketiga dan seterusnya, makroba bembe, makroba manu, makroba telur, makroba istilahnya dalam hadis Rasulullah SAW gangkanna mendre pakatubai makatubah. Ngacuk nak jadi komender di pakatubai makatubah, natutup ni buku catatannya malaikatnya. Jadi komen atau angkai boleh riutun namanya di pakatubai, dia nak catat aku catatan malaikatnya pada tempat kurba, walaupun dia tetap dianggap melaksanakan salat Jumat.
Ya dalam dasar Imam Syafi'i menganggap bahwa unta lebih utama, kemudian sapi, kemudian kambing. Jadi masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dari pemilik ini yang menceritakan perbedaan pendapat ini sebenarnya. Kemudian dikatakan bahwa sebenarnya tergantung harganya. Jadi harganya ya kalau sapi yang kita anggap sapi di daerah kita ini, satu sapi itu sama dengan dikorbankan oleh 7 tahun. Berarti 7 tahun harganya sapinya 14 juta, jadi masing-masing tapi di tahun 2 juta. Nah, 2 juta wajah dalam korban. Sementara tahu engkai korban bebe kemungkinannya lebih dari 2 juta ya, bebe yang betul-betul yang besar mungkin ada lebih dari 2 juta. Jadi sebenarnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbedaan ini tergantung bagaimana pengorbanan kita di dalam berkorban. Ya, semakin besar harganya, semakin besar insyaallah kriteria dan dianggap keutamaannya. Nah, sahabat, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah taala, la ya'malullahu luhumuha wa la dima'uha wa la yanalu taqwaha. Setengah-tengah na nolong kung Allah taala dagingna dito na nolong indarana, tapi na nolong takwa na tergantung takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berfirman, masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ulama yang mengatakan kurban itu ukurannya sebenarnya takwa. Sahabat dari pemilik pikir di persoalan daging itu nasihat. Ya, kemudian ada juga orang yang sebenarnya secara ukuran ekonomi mampu untuk berkurban tapi ternyata tidak berkurban. Ada orang yang melihat bahwa ukuran ekonomi memang tidak mungkin berkurban tapi engkau berkorban. Jadi ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mengatakan bahwa tauhid nama korban jadi tidak bertakwa, tapi hampir menjadi ukuran sebenarnya kurban itu ukuran ketakwaan. Makanya ya Allah taqwa Allah taala takwa ini adalah dagingna. Jadi bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah menjadi tergantung bagaimana kita melihat pengorbanan kita untuk mengeluarkan uang dan di dalam berkorban. Engkau tahu masih pihak sebenarnya karena pengorbanannya yang begitu untuk mengeluarkan uang dan karena lolongan untuk berkorban ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan lebih bermain matang itu keutamaannya korban insyaallah. Masyaallah muslimin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita membahas tentang kriteria binatang kurban. Ya, binatang kurban yang disembelih tadi berdasarkan itu jenis unta, sapi dan kambing dan sejenisnya. Nah, pokoknya kriteria di antara 3 binatang ini, pertama secara umum ada 2 aspek. Yang pertama adalah aspek kriteria secara fisik, yaitu fisiknya binatang kurbannya. Maka fisiknya hewan yang hendak dikurbankan hendaklah hewan yang jelas sehat, baik dan tidak cacat. Berdasarkan beberapa hadis Rasulullah SAW. Yang pertama boleh dari Anas, maka dari Anas dahha Rasulullah SAW bi kabashaini amlahaini aqranaini makrubai Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW menyembelih binatang kurban amlahaini aqranaini, binatang 2 ekor kibas yang gemuk dan bertanduk. Ya, binatang yang gemuk dan bertanduk. Nah, sambungnya dan Anas bimakdana
wa ra'aituhu yadbaruhuma wa ra'aituhu wadiyan wa qadamahu ala sifahihima. Ini cara menyembelihnya. Uitai Nabi Muhammad SAW menyembelih sendiri kambingnya. Ini maksudnya yang menganggap bahwa lebih utama menyembelih sendiri hewan kurban kita. Ya, bikol kopi itu nabi lumana kimagire. Jadi lebih utama masyarakat muslimin, tapi boleh saja orang lain yang menyembelih. Hadis ini menjelaskan maknanya tersirat bahwa sapi binatang kurban itu harus sehat. Sehat gambarannya masyarakat muslimin, sehat adalah macam mu'innya bertanduk. Walaupun ada juga binatang atau kambing biasa sehat tapi tidak bertanduk. Ya, kemudian yang kedua, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, maka Sa'id Al-Khudri, "Nakha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabashin akran wa hiya yaqulu bi sawadin wa yamshi bi sawadin wa yanzuru bi sawadin." Makrobai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seekor kambing yang bertanduk jantan, angkatan rutna, lai, kemudian perutnya berwarna hitam, kakinya berwarna hitam, dan keliling matanya berwarna hitam. Hadis riwayat Tirmizi. Ini gambarannya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kambing jantan, kemudian bertanduk, kemudian perutnya berwarna hitam, dia cantik, digambarkan dalam hadis ini mageloy, cantik kambingnya, kakinya hitam, perutnya hitam, keliling matanya berwarna hitam. Walaupun ini tidak menjadi kriteria secara khusus, maka warna bolu kakinya, bolu perutnya, bolu keliling matanya tidak menjadi kriteria, tapi gambarannya adalah kambing yang bertanduk dua. Selanjutnya hadis dari Ubayd bin Ubayrus. Ubayd bin Ubayrus makrutanai lawan Al-Barra bin Azib. Makadai Ubayd bin Ubayrus lawan Al-Barra bin Azib, ma la yajuzu bil adahi, apa yang tidak boleh di dalam kurban, agar dia nawutin ilalina kurbannya. Nama kedai Al-Bara bin Azib, qala nabiyina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urai Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi ulangnya dan Nabi maka urai isi bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama kedai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-awra'u bayyin auraha, yang tidak boleh di dalam kambing binatang sembelihan kurban itu ialah itu empat macam. Binatang yang pertama adalah binatang yang buta, manassa butana. Ya, al-awra'u bayyin auruha, butai manassa butana. Kemudian yang kedua, wal maridatu bayyin maraduha, olo-olo malasai nama nasalasana. Kemudian yang ketiga, al-arja'u bayyin ghalquha. Ya. Kemudian olo-olo kepak, ya kambing bebek kepak nama nasa kepana. Kemudian yang selanjutnya adalah wal kasiru alladzi la tunka, ialah itu binatang yang kurus kering, tidak berdaging dan tidak bersih. Jadi hadis ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan Imam Abu Daud
Maka dari Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan oleh Al-Bara bin Azib Makdar, 4 hal yang tidak boleh untuk binatang sembelihan kurban. Yang pertama, buta namun nasra butana, baik seperti buta namun nasra butana, baik matanya sebelah terlebih dua-duanya. Yang kedua, kepangi namun nasra kepana. Yang ketiga, malasai namun nasra alasana. Ya biasakan kayak kita kemungkinan tidak itu malasai. Ya tapi ada memang apa yang kita ulo-ulo yang bisa umum bebilasa atau sapi malasa. Apa kita malasa memang pak kita mata, mana sama kita mata pak kita malasa. Kemudian binatang yang kurus kering, yang madokolat, nama caripah. Begitu gambarannya hadis ini. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis itu tergambar bahwa binatang secara fisik adalah binatang yang bertanduk lengkap, ya, aqranain. Ya, jadi kalau tidak bertanduk, kami tahu ini biasa tidak bertanduk tapi sudah dewasa. Kemudian aqranain digambarkan bahwa ada napolo tanduk naswani. Manas tanduk tanduk naswani, tidak tanduk naswani. Kemudian gemuk, ya, kriteria dari 3 hadis di atas. Yang kedua macomo ini atau badannya berdaging. Kemudian yang ketiga, hewan yang warnanya, kalau kambing, ya, hewan yang warna putihnya lebih banyak daripada warna hitamnya, walaupun ini tidak menjadi kriteria khusus nasabah. Ada kalau kambing, kalau sapi kasih rupa mi warnanya. Kemudian hewan yang tidak buta, baik salah satu matanya. Kemudian hewan yang jelas sakitnya, kemudian hewan yang jelas pincangnya, dan hewan yang kurus kering. Ayat dinauti menjadi hewan kurban. Kemudian selanjutnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kriteria yang kedua adalah dari segi umur. Ini kita perlu hati-hati masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasabah manas hadisnya naqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang umur. Ya, kalau unta umurnya 5 tahun. Sapi telah berumur 2 tahun dan kambing telah berumur 1 tahun. Ya, telah berumur unta usianya telah berumur 5 tahun, sapi telah berumur 2 tahun, dan kambing itu berumur 1 tahun. Jadi perlu sebenarnya perisa-perisa ye nasabah terkadang kan dia seni apa namanya umurnya. Ya. Kemudian kriteria dari tentang jenis kelamin dia menjadi persoalan. Bisa saja binatang yang menjadi hewan kurban itu adalah betina. Ya, dia nama kada laipah. Ekong ke sapi nama betina. Nah itu miran, nah itu nama tampu, maka boleh menjadi hewan kurban. Kemudian jumlah hewan kurban. Ya, seorang yang telah dianggap cukup berkurban dengan seekor kambing. Jadi siti tahu ini mak kurban, siti bebe. Sebagaimana hadis Al-Junda bin Sufyan qala, boleh Junda bin Sufyan. Maka dari Junda bin Sufyan, syahidul adha ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah menyaksikan Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma qada salatahu bin nas, liwattunna purani masampajang Idul Adha sebawa tauhid, sudah salat bersama orang. Nazala ila ghanamin qad zubihat
telah disembelih. Ya baru-baru Nabi telah masang panjang Idul Adha, naik yang karena Nabi pulau Giri. Ya. Kemudian beliau bersabda, "Man dzabaha qabla sholati falyadhbahu syafan." Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka dia harus menyembelih satu kambing lagi sebagai gantinya. Nasabah yang disembelih sebelum Idul Adha itu tidak terhitung sebagai kurban. Hari Kuigiri sebelum Makuro Batawi, maka dene reking sebagai hari Kuigiri sebelum masa panjang Idul Adha Batawi, maka bukan dianggap sebagai hewan kurban. Jadi makanya Nabi ia purai magiri sebelum masa panjang tawe naulangi kira magiri mana bebe lain napa magiri. Wa man lam yakul dhabahan falyadhbahu ala ismillah. Dan barang siapa yang belum menyembelihnya, maka dia hendaklah menyembelih berdasarkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ada beberapa penjelasan yang dijelaskan, beberapa hal yang dijelaskan di hadis ini. Yang pertama bahwa kambing itu adalah salah satu binatang yang disyariatkan dalam kurban. Yang kedua, giri ripurana malep tawi. Ya tawangkai manggil sebelum malep tawi, maka dia tergolong orang yang menyembelih binatang hanya untuk dimakan, bukan yang untuk kurban. Maka dia minta narik ke noli, maka dia harus ulangi untuk mengirit makruba dengan kambing. Nah, barang siapa yang belum menyembelih, maka menyembelih sesudah syarat dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian seekor unta atau sapi cukup kurban untuk 7 orang. Ya, walaupun ada pendapat lain yang mengatakan 10 orang. Nah, karena ada hadisnya, walaupun hadisnya itu dianggap lemah. Kemudian di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan Ahmad Bakrai oleh Jabir bin Abdullah annahu qala, makdai Jabir bin Abdullah, naharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami telah menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah, Hudaybiyah. Jadi Hudaybiyah mengkurban Nabi tas di bawah sahabatnya termasuk Jabir bin Abdullah. Bil badanata an sab'atin wa bil baqwal baqaratu an sab'atin. Seekor unta 7 orang, seekor sapi 7 orang. Nah, ini hadis yang kemudian dianggap yang paling sahih, yang menjelaskan bahwa sapi itu 7 orang dan unta 7 orang. Kalau di dalam hal ini masyarakat muslimin, kita sepakat kalau itu agak perbedaan tadi terkait dengan antara 10 orang, walaupun ada hadisnya, tapi hadisnya itu dianggap sebagai hadis yang lemah masyarakat muslimin dalam bantu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu penyembelihan hewan kurban. Kalau tadi sudah dijelaskan bahwa waktu penyembelihan hewan kurban itu sesudah salat Idul Adha, tidak boleh sebelum salat Idul Adha. Ya, penyembelihan hewan kurban adalah sejak selesai salat Idul Adha di bulan masa panjang Idul Adha atau tanggal 10 Zulhijjah, ditambah dengan hari-hari tasyrik. Jadi 4 hari. Tanggal 10 Zulhijjah dia serta perangnya. Kemudian hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, ini waktu makruh. Nah, jadi Idul Adha dianggap sebagai hari makan dan minum. Dan inilah hari juga diharapkan kita untuk berpuasa. Hari-hari tasyrik, Idain 2 Idul Fitri dan Idul Adha diharamkan orang berpuasa. Jadi 4 hari Idul Adha ditambah hari-hari
tasyrik haram waktu-waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Jadi ada nang kamatin yang maka dan hari selama ke puasa ke hari tasyrik. Nah ini tinjak yang tidak dibolehkan. Nazar yang tidak dibolehkan karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang kurban pada Idul Adha dan hari-hari tasyrik dijelaskan dalam surah Al-Hajj. Maka dia Allah Subhanahu wa taala liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Hari-hari yang telah ditentukan inilah hari Idul Adha tanpa hari tasyrik. Di sini juga masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala disyariatkan senantiasa kita bertakbir. Yang kepada itu sempat tawe pada setiap salat. Kalau Idul Fitri satu hari Idul Fitri lagi masa panjang Idul Fitri lalu memang takbir lagi kalau masa panjang sepanjang hari kita bertakbir termasuk sesudah salat. Ya termasuk sesudah salat sudah dimasuk lagi masa panjang loro, lagi masa panjang asar, kalau masa panjang maghribi kita bertakbir. Ya pura masa panjang isya ya, masalah sudah tidak masuk satu Syawal. Tapi pada hari-hari tasyrik mulai tahun sebelum Lebaran sampai sesudah Lebaran kita senantiasa bertakbir, memperbanyak takbir. Ya tulimat takbir di masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sesudah salat. Hari kebagi masa panjang kita bertakbir Allahu Akbar. Ini yang kemudian takbir yang dijelaskan itu kan berbeda-beda. Ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalau kita melihat hadis-hadis yang ada masyarakat muslimin ini dua-duanya sahih. Begitu pula di Tirmidzi, insyaallah dua-duanya ada. Kemudian yang tidak ada penjelasan tentang takbir ini adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sampai di situ ada hadisnya. Sesudahnya itu hanyalah tambahan. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tambahan wa la ilaha illallah wa la syarika lah, sadaqa wa'da wa nazar amda wa azza jalla wa nazar. Itu adalah tambahan-tambahan yang dilakukan oleh orang-orang yang sesudah generasi-generasi yang di belakang. Bahkan generasi sahabat-sahabat Rasulullah SAW tidak melakukan hal ini. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu penyembelihan itu sampai selesainya hari tasyrik. Kapan selesainya hari tasyrik? Selesainya hari tasyrik itu adalah pada tanggal 13 Zulhijjah riut betulna mongko betulna labu matan nasoy. Jadi pada saat malam, ya malam tanggal 14, jadi tanggal 10 telu yasoy umpamanya, maka ribrana mengharibi lena nawati manggir tawi. Apakah orang boleh menyembelih malam? Umpamanya asal mengalami kere kita seorang panitiae bila tidak mampu menyembelih keseluruhan di siang hari, apakah boleh di malam hari? Boleh disembelih di malam hari. Boleh menyembelih kurban di malam hari asal aja tanggal 5 tanggal 10 tu. Ya tanggal 13 maghrib itu pergantian waktu ke tanggal 14 waktu maghrib. Beda dengan kalender Masehi. Pergantian hari di kalender Masehi itu jam 12 malam, jam 00. Kalau pergantian hari di kalender Hijriah adalah jam 6, jam 6 atau betul lahunna matan nasoy. Sementara hari-hari tasyrik itu terkait dengan kalender Hijriah. Apakah sama kalender Hijriah dengan kalender Masehi? Sebenarnya dua-duanya ada. Mari kita maksudnya dua-duanya ada. Sebenarnya perbedaannya hanyalah perbedaan kalau kalender Masehi, yang kalender Masehi yang ke Januari, Februari
Februari, Maret, April. Itu adalah perhitungan berdasarkan bumi mengelilingi matahari selama 365 hari. Ya, 365 hari mengelilingi matahari. Sementara kalender Hijriah adalah perhitungan bulan mengelilingi bumi. Nah, jadi di samping bulan berjalan mengelilingi matahari, angkatoi bumi bumi berjalan mengelilingi matahari, angkatoi bulangnya macioi ko bumi mengelilingi matahari dua. Berapa lamanya ini masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam bulannya mengelilingi matahari, mengelilingi bumi, kadang 29 hari, kadang 30 hari. Nah, inilah masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala perbedaannya. Nah, sementara ibadah-ibadah kita itu pada umumnya terkait dengan bulan Hijriah. Haji terkait dengan bulan Hijriah di bulan Zulhijjah. Ya, Ramadan terkait dengan bulan Hijriah. Termasuk hari-hari tasyrik ini terkait dengan bulan Hijriah. Tapi waktu-waktu salat itu adalah perhitungannya berdasarkan pergerakan matahari. Ayat bilang waktu-waktu salat itu dilihat dari pergerakan matahari. Dalam hadis itu disebutkan idza zalat asy-syams dari matan nasoi sudah tergelincir ke barat maka sudah masuk waktu duhur. Dari kusil lampe ini bayangan si bawa aslinya beritaman ya waktu asara. Dari pelaku ni matan nasoi menghadiri ini. Kalau dari pelakunya ni omega merah di barat maka sudah masuk waktu Isya. Apabila sudah terbit fajar sadik, ada dua fajar sadik. Fajar sadik itu adalah fajar yang mempunyai matan nasoi secara menyeluruh, itu masuk waktu duhur. Yang kemudian Muhammadiyah masyarakat muslimin menetapkan itu menambah waktu yang memundurkan 8 menit karena penelitian selama 3 bulan dilakukan di 3 tempat di Sumatera, kemudian di Kalimantan dan di Pulau Jawa. Ternyata selama ini terlalu cepat kita azan, itu masih arwah menit depan datang subuh sudah kita azan. Makanya sebenarnya diharapkan untuk dimundurkan menjadi 8 menit. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan dengan siapa yang menyembelih dan tata cara menyembelih hewan kurban. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pelajaran bagi kita dan khususnya secara pribadi untuk diri saya sendiri. Subhanallah rabbana wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrul minallah wa taqrib wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.